البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadi Da'watuna wa Aqidatuna, karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wabi'i rahimahullah, kemudian syarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri wafaqahullah. Disimak barakallahu fiik halaman yang ke-63. Setelah kita menyebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya takwil itu tidak bisa kita katakan tercela secara mutlak, tapi harus dirinci. Ternyata memiliki makna-makna yang banyak, tidak hanya satu makna. Yang sudah kita ambil kemarin berapa makna? Yang sudah kita ambil kemarin ada dua makna. Mafhum? Dua makna. Makna pertama, makna yang tercela yaitu tahrif. Mafhum? Makna yang tercela yaitu tahrif, yang kadangkala digunakan oleh orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal mengubah apa makna ayat. Di dalam ayat jelas-jelas Allah Ta'ala datang, wa ja'a rabbuka, diubah. Yang datang bukan Rabbmu itu, yang datang itu malaikatnya, utusannya, perintahnya. Itu namanya tahrif. Mafhum insyaallah ya. Kadang yang diubah itu bukan maknanya tapi harokatnya. Diubah harokatnya, akhirnya apa? Maknanya fatal, rusak. Contoh apa yang mereka kadang jadikan apa? Dalil bahwasanya Allah itu takut kepada para ulama. Nah, fi'il fa'ilnya, fa'il maf'ul bihnya diubah. Innama yakhshallaha, diubah innama yakhshallahu min ibadil ulama'a. Berarti artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu takut terhadap para hambanya, yaitu takut kepada para ulama. Allah Ta'ala yang takut. Terbalik atau tidak nih? Terbalik. Seharusnya bacaan yang sering kita baca itu yang benar. Innama yakhshallaha min ibadil ulama'u. Ulama itu yang takut kepada Allah Ta'ala. Semakin dia berilmu semakin takut kepada Allah Ta'ala. Ulamanya yang takut, bukan Allah Ta'ala takut kepada ulama. Beda apa? Diubah apa tadi? Harokatnya tahrif. Hati-hati ya. Nah, makna yang kedua kemarin apa? Yang diperbolehkan dan terpuji, mana ta'wil? Yang terpuji apa namanya kemarin? Maknanya seperti doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah tafsir. Lalu apa tafsir? Namanya Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah ilmu agama ini dan ajarilah ilmu apa? Ta'wil. Apa ta'wil itu artinya? Tafsir. Jadi ta'wil kalau maknanya tafsir, terpuji. Dan tafsiran yang paling bagus tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Adapun berikutnya tafsirnya Mujahid bin Jabr, muridnya Mujahid bin Jabr, sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan apa? Itu ucapannya. Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih. Apabila datang kepada tafsir dari Mujahid, cukup bagimu dengan tafsiran tersebut. Mafhum ya? Jadi enggak perlu menggunakan tafsiran yang lainnya. Karena Mujahid bin Jabr itu mengambil dari siapa tadi? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang mulia yang digelari dengan mufassirus sahabah, digelari dengan ahli tafsirnya para sahabat. Nah, Masya Allah. Sekarang kita ambil yang berikutnya, makna ta'wil yang lainnya. As-salisu yang ketiga, makna ta'wil yang ketiga disimak baik-baik barakallahu fiik. As-salisu yang ketiga, min ma'ani ta'wil, termasuk makna-makna ta'wil, huwal haqiqatul lati ya'ulu ilaihal kalam. Makna ta'wil yang ketiga disimak, yaitu adalah haqiqah, suatu hakikat, suatu kenyataan, realita yang kalam itu kembali kepadanya. Itu kembali artinya suatu realita, suatu kenyataan yang kalam itu kembali kepadanya. Paham belum? Orang mimpi ditakwilkan, akhirnya takwilnya sesuai dengan kenyataan realita yang dia saksikan dalam mimpi misalkan. Namanya takwil. Nanti dipakai dalil adalah ucapannya sama Yusuf alaihissalam. Mafhum soal ini? Takwil makna yang ketiga adalah haqiqah.
hakikat realita kenyataan yang apa? Yang kalam itu ya'ulu ilaiha, kembali kepadanya. Jadi ada ucapan itu kembali pada realita kenyataan tersebut. Itu namanya ta'wil. Bisa dipahami enggak ini? Yang ketiga ini, dengan dalil akan semakin jelas. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, hal yang duruna illa ta'wilah. Yang duruna di sini artinya bukan apa? Melihat. Diperhatikan baik-baik. Kenapa? Karena yang duruna illa beda dengan yang duruna ila. Kalau nadhara ila itu artinya melihat. Tapi kalau nadhara illa menunggu artinya. Dipahami itu? Yang udah belajar nahwu harus paham ini. Enggak boleh menyepelekan ini ya. Karena ternyata beda, susunan kata udah beda makna juga. Mafhum? Jadi hal yang duruna illa artinya bukan melihat di situ, tapi menunggu. Hal yang duruna illa ta'wilah, tidaklah mereka menunggu kecuali apa? Hakikat realita kenyataannya. Mafhum? Jadi ta'wil artinya realita kenyataan hakikatnya. Yauma ya'ti ta'wiluhu, yaitu suatu hari yang datang realita kenyataannya. Yaqulul ladzina nasuh, berkatalah orang-orang yang dulu melupakannya. Dulu ketika dunia dikasih kabar tentang hari akhirat melupakannya, melalaikannya. Begitu datang realita kenyataannya, datang hari akhirat, barulah mereka berkata orang-orang yang melupakan tadi. Disimak ya kitabnya ya. Orang-orang yang melupakan tadi baru apa? Baru berkata dan juga barakallahu fik mengatakan, "Na'am yaqulul ladzina nasuh min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq." Orang-orang yang dulunya pernah melupakan apa barakallahu fik, 6 hari tersebut hari akhirat, berkatalah mereka. Mengatakan apa? Sungguh telah datang utusan-utusan Rabb kami bil haq, dengan benar. Ngomongnya itu kapan ngomongnya? Setelah menyaksikan realita, kenyataan. Dulunya enggak mau memahami, dulunya enggak mau beriman, enggak mau percaya dengan adanya hari akhir. Begitu datang realita kenyataan, berarti makna ta'wil realita kenyataan gitu. 3 yang kita ambil. Pertama, ta'wil makna tahrif haram. Kedua, ta'wil makna tafsir terpuji. Ketiga, ta'wil yang maknanya apa? Hakikat realita kenyataan, ya boleh-boleh aja. Paham? Jangan sampai barakallahu fiik, terlewatkan ini ya, faedah penting sekali karena nanti itu menerjemahkan, mengartikan juga. Fa ta'wilu ma fil Qur'an min akhbaril ma'ad. Ma akhbarallahu bihi fi mimma yakun. Perhatikan, maka realita hakikat kenyataan apa yang dalam Al-Qur'an berupa kabar-kabar tentang ma'ad, hari, barakallahu fiik, kebangkitan adalah apa? Adalah apa-apa yang Allah telah kabarkan di dalam Al-Qur'an mimma yakun, dari perkara-perkara yang akan terjadi. Mimma yakun, perkara-perkara yang akan terjadi. Minal qiyamah, berupa contohnya apa? Di antaranya minal qiyamah, hari kiamat. Akan terjadi atau sudah terjadi? Hari kiamat akan terjadi. Wal hisab, hari perhitungan amalan akan terjadi juga. Wal jaza, hari apa? Hari dibalasi semua amalan akan terjadi juga. Wal jannah wan nar, surga dan neraka akan terjadi juga. Barakallahu fiik, seperti itu. Wa nawi dzalik, dan semisal itu, kama qala Allah azza wa jalla fi qissati Yusuf, disimak sebagaimana perkataan Allah taala yang berkaitan tentang kisah Yusuf alaihissalam, lamma sajada abawah wa ikhwatuh, ketika barakallahu fiik, bapaknya sujud kepadanya dan saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf alaihissalam, barakallahu fiik, atau Allah taala mengkabarkan dalam surat Yusuf tersebut, ya abati, Yusuf mengatakan, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, wahai bapakku, inilah realita kenyataan mimpiku yang dulu aku pernah bermimpi. Kan pernah mimpi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf, atau bisa baca sendiri ya. Pernah mimpi, ternyata ta'wilnya, realita kenyataannya apa? Bapaknya dan juga saudaranya pada sujud, itu maksudnya. Itu realita kenyataan yang waktu itu apa? Yusuf alaihissalam mimpi, ta'wilnya itu. Realita kenyataannya seperti itu. Bisa dipahami enggak? Ta'wil mimpi itu maksudnya menjelaskan realita kenyataan mimpinya kayak apa. Bisa dipahami ya? Makanya ada kitab namanya Ta'wil Mimpi. Ya enggak? Itu maksudnya menakwil mimpi. Jadi menyebutkan setelah prediksi yang dia kasih pengalaman oleh Allah taala, kasih karunia bisa menakwil mimpi,
menyebutkan prediksi kenyataan realita yang akan terjadi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jalla barakallahu fikum faja'ala aynama wujida fil kharij huwa ta'wil ar-ru'ya. Ta'wil ar-ru'ya. Sampai situ ya, itu enggak ada karena kalau disambung keliru itu ya. Jadi sampai situ berhentinya. Faja'ala aynama wujida fil kharij huwa ta'wil ar-ru'ya. Maka beliau menjadikan tragedi kejadian yang ada di luar mimpi tersebut, itulah realita kenyataan mimpi yang pernah dia saksikan dalam mimpi. Bisa dipahami? Nah, kan Yusuf alaihissalam pernah mimpi, paham ya? Dengan mimpi yang pernah disebutkan tersebut ternyata realita kenyataannya, takwilnya itu adalah bapaknya dan juga saudara-saudaranya sujud kepada Yusuf alaihissalam. Paham? Nah, dalam surah Yusuf di awal-awal itu apa? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Kemudian apa lanjutannya? Ra'aitu apa? Ra'aituhum li sajidin. Itu ya. Apa? Wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu mimpinya itu. Paham ya? Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi ahada asyara kaukaba, 11 bintang. Paham ya? Kemudian bulan dan barakallahu fi, kemudian matahari dan bulan, mereka semuanya sujud kepada aku. Ternyata takwilnya ini gitu loh. Takwilnya ternyata apa? Barakallahu fi, realita kenyataan ternyata ini bapaknya dan saudara-saudaranya itu sujud kepada Yusuf alaihissalam karena Yusuf difitnah. Beliau barakallahu fi dihasati oleh saudara-saudaranya, enggak suka dengan Yusuf alaihissalam. Diajak pergi main, kemudian dimasukkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Akhirnya saudaranya pulang membawa apa? Membawa darah dusta. Kain yang diolesi dengan darah apa? Dhi'b. Itu darah serigala itu misalnya. Kemudian barakallahu fiik bilang sama bapaknya, Yusuf dimakan oleh serigala. Allah musta'an. Padahal bohong atau tidak? Bohong. Iri. Enggak suka dengan Yusuf alaihissalam. Yang walaupun dengan keadaan demikian Allah Ta'ala tolong Yusuf alaihissalam, akhirnya apa? Diambil oleh kerajaan itu. Yang jelas kesimpulannya di situ adalah apa? Ta'wil. Asal yang kedua, perhatikan asal yang kedua, huwa tafsirul kalam, yaitu penjelasan kalam. Wa huwal kalamul ladzi yufassir bihi al-lafdha hatta yufham ma'nahu aw tu'rafu illatuhu aw daliluhu. Perhatikan ini. Yang kedua, makna ta'wil itu adalah apa? Tafsir kalam itu maksudnya. Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya, maksudnya wahai bapakku, ini adalah penjelasan mimpiku. Paham ya? Yang dengan penjelasan tersebut apa? Lafaz itu akan dipahami maknanya dan akan diketahui sebabnya serta apa? Dalilnya. Wa hadza ta'wilu tsalits huwa, dan inilah ta'wil yang ketiga, maknanya apa? Ainu ma huwa mawjudun lil kharij wa minhu qaulul Aisyah. Yang ketiga ini, yang pertama, yang kedua kita lihat, yang ketiga ini sekarang ini makna ta'wil adalah apa tadi? Adalah hakikat realita kenyataan. Kata beliau, yaitu ain zat yang ada di luar mimpi, kenyataan realita, di luar barakallahu kabar, realita kenyataannya. Orang mengabarkan, di sana terjadi ini ya, kabarkan. Ternyata realitanya seperti ini itu loh. Kabar itu kan baru dikabarkan, orang itu ngecek langsung, ternyata realitanya seperti itu. Mahfum ya? Ketika kamu dapat kabar ada kejadian kecelakaan di depan pom bensin misalkan, itu kabar atau bukan? Kabar. Antum ke sana ngecek, realitanya kayak gitu loh. Sudah pahami? Kita lihat biar tambah jelas. Wa minhu qaulu Aisyah, di antara perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Dahulu Rasulullah SAW mengatakan ketika rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Termasuk doa barakallahu fiik rukuk dan sujud. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim boleh, baca doa ini juga boleh. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Ketika apa? Sujud baca itu boleh, baca ini juga boleh. Paham ya? Ini termasuk doanya. Termasuk doa yang Rasulullah ajarkan ini. Subhanakallahumma rabbana
wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami. Dengan memujimu ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Yata'awwal Quran. Yata'awwal Quran. Apa makna yata'awwal Quran sih maksudnya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya merealisasikan, mewujudkan, menyatakan, paham ya? Nah, mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Belum? Nah, yata'awwal sih maksudnya adalah apa? Maksudnya barakallahu fiik. Maksudnya itu mengerjakan, mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an itu loh. Berarti kan realita, kenyataan. Bisa dipahami ya? Yang pusing ya enggak masalah, yang tidak pusing dipahami. Karena yang namanya belajar makna-makna seperti itu kadang orang bingung karena maknanya banyak. Ada makna ini, makna itu. Yang paling terpenting antum cukup mengetahui makna globalnya. Ta'wil memiliki beberapa makna. Pertama tahrif, kedua tafsir, ketiga realita atau kenyataan suatu ucapan. Realita, kenyataan, itu yang ketiga. Realita, kenyataan, suatu ucapan. Tiga itu. Paham? Penjabarannya antum bingung pun enggak masalah. Yang penting maknanya tahu. Yang penting maknanya tahu, kondisikan. Ada berapa makna tadi? 3 makna. Pertama tahrif, haram atau boleh? Haram. Kedua tafsir, tercela atau terpuji? Terpuji. Ketiga realita, kenyataan atau hakikat. Jadi pahami? 3 dikondisikan ini. Ayo. Nanti kalau tanya harus tahu. Jangan kita lewati soalnya ya. Nah, yakni kalau Ta'ala maksudnya beliau yata'awwal Quran itu mengamalkan isi kandungan Al-Quran, perintah Al-Quran. Apa yang diamalkan? Yakni qaulu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka pujilah, sucikanlah dengan memuji Rabbmu wastaghfirhu, dan mintalah ampunan. Nah, apa realita kenyataan perintah tersebut? Realitanya, kenyataannya beliau mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Berarti mewujudkan atau tidak nih? Mewujudkan, merealisasikan, melaksanakan realita kenyataan perintah tersebut. Mahfum ya? Nah, barakallahu fiik. Karena kadang-kala bahasa-bahasa kayak gini itu mirip dengan bahasa ahlu kalam atau ahlu filsafat, membantah mereka sebenarnya. Ini kan sambungannya kalam siapa kemarin? Syekhul Islam kan? Syekhul Islam dalam kitab Tadmuriyah itu membantah ahlu kalam seringnya. Ya, ahlu kalam, ahlu mantik itu kalau pakai bahasa tinggi, levelnya level tinggi. Paham ya? Nah, kalau bahasa Indonesia itu mereka biasanya orang-orang belajar bahasa Indonesia itu ada bahasa intelektual. Bahasa intelektual. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, bahasa tinggi. Bahasa orang-orang kuliah atau orang-orang ya seperti itu. Nah, ini ahlu kalam, ahlu filsafat kadang menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi levelnya, sehingga bikin orang bingung gitu loh. Wa illa kalau dijabarkan ringan sebenarnya, cuman kadang orang memahami langsung kan gimana nih? Seperti itu ya. Allah musta'an. Makanya dari kita lewati ahlu kalam, ilmu filsafat, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bagaimana ilmu filsafat itu? Ewa? Ilmu filsafat apa kata para ulama? Ilmu yang bagaimana? Ilmu filsafat, ilmu kalam tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Apa? Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Bahasa Arabnya ilmu yang la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan, dikondisikan faedahnya. Ilmu kalam adalah ilmu yang bagaimana? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang sakit tambah parah, yang haus semakin haus. Itu ilmu kalam seperti itu. Makanya jangan sampai terjun kepada ilmu kalam, apalagi belajar kuliah jurusan apa? Filsafat. Udah hati-hati. Kalau enggak dapat taufik, dapat hidayah, berbahaya. Kita lihat di sini, perhatikan barakallahu fiik. Wa qala Sufyan bin Uyainah, dan berkata Sufyan bin Uyainah, as-sunnatu, sunnah itu adalah, lihat ini, as-sunnatu hiya ta'wil amr wa nahi. Nah, sunnah itu adalah ta'wil. Ta'wil sini apa artinya? Apa sih ta'wil ini? Di sini
Nah, barakallahu fiik. Mengerjakan apa-apa yang di luar lafaz tersebut. Maksudnya lafaznya perintah. Nah, dia mengerjakan perintah tadi. Paham ya? Mewujudkan realisasikan, menjadikan realita dan kenyataan itu makna ta'wil. Di sini, paham ya? Nah, as-sunnah itu kata Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan as-sunnatu hiya ta'wilul amr wan nahi, yaitu mengerjakan perintah, mewujudkan perintah, dan juga mewujudkan larangan. Maksudnya wujud larangan itu meninggalkan larangan. Paham ya? Nah, di perintah dan larangan dia apa? Dia realisasikan. Dia menjadikan itu kenyataan realita. Apa kenyataan realitanya? Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Mafhum soalnya nih? Bahasanya agak tinggi nih bahasanya. Paham ya? Kita lihat sini. Bukan bahasa anak ya, bahasa Syekhul Islam ini. Kita baca aja kan. Nah, tinggi bahasanya, maka diperhatikan. Fa inna nafsal fi'l ma'mur bih huwa ta'wilul amr bih. Lihat ini. Dikarenakan sesungguhnya mengerjakan sesuatu yang perintahkan itulah perintah. Mengerjakan sesuatu yang perintahkan itulah perintah itu sendiri. Berdirilah, perintah atau bukan? Perintah. Dia berdiri langsung. Nah, itulah perintah. Paham? Itulah yang namanya mewujudkan, merealisasikan, mewujudkan suatu realita kenyataan itu loh. Berdirilah, itu perintah atau bukan? Perintah. Nah, terwujudkan atau belum? Kalau orangnya belum berdiri, belum terwujudkan kan? Nah, orang yang berdiri itu mewujudkan, merealisasikan, melakukan suatu realita kenyataannya. Kenyataannya berdiri kan setelah disuruh, ya enggak? Ijlisnya, ijlis, perintah atau bukan? Perintah. Nah, orangnya duduk, berarti dia mewujudkan apa? Dia mewujudkan, merealisasikan perintah. Dia melakukan suatu realita kenyataan. Kenyataannya duduk setelah disuruh. Paham? Seperti itu. Lihat berikutnya. Nah, wa nafsul mawjud al-mukhbar anhu huwa ta'wil khabar. Sesuatu yang ada yang dikabarkan tersebut itulah yang namanya mengerjakan atau merealisasikan khabar. Kalau cuma khabar itu kabar ya. Nah, yang kita saksikan itulah realisasinya. Itulah yang diwujudkan. Ada kebakaran. Khabar atau bukan? Khabar. Kita nyaksikan langsung, itulah realitanya. Itulah kenyataannya. Bahasa al-kalam. Paham ya? Allahul musta'an. Bundet-bundet rumit. Paham ya? Kesimpulannya 3. 1. Ta'wil maknanya apa? Tahrif. Madmum atau mahmud. Ta'wil yang artinya tahrif ini madmum atau mahmud, terpuji atau barakallahu tercela. Kemudian yang kedua, tafsir, terpuji atau tercela? Tafsir terpuji. Yang ketiga, realita atau hakikat atau kenyataan. Itu makna yang ketiga. Itu kesimpulannya, itu ada kesimpulannya. Nah, barakallahu fiik. Allahumma musta'an. Kita selesaikan bahwa itu. Idan jika demikian, ada ta'wilu yang qasmul qismain. Kalau begitu berarti ta'wil terbagi menjadi 2. Ini masih pakai bahasa level tinggi ya, disimak baik-baik. Ta'wilun sahih, ini yang kita selama ini kita yakini, ta'wil yang sahih ini. Paham ya? Nah, yaitu artinya tafsir. Ta'wil sahih artinya adalah tafsir. Wa huwa haqiqatul ma'na, yaitu hakikat suatu makna. Wa may ya'ulu ilaihi fil kharij, dan apa-apa yang sesuatu yang luar itu kembali kepadanya. Hakikat suatu makna yang sesuatu yang luar itu kembali kepadanya, kembali berhakikat tersebut. Mimpi, hakikatnya ini misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Au tafsiruhu. Atau tafsirannya. Wa bayanul makna, dan penjelasan maknanya. Ini yang selama ini kita pelajari. Ini yang sahih, ini yang benar, ini yang terpuji. Makna ta'wil apa tadi? Yang terpuji 2. Hakikat suatu makna, realita kenyataan suatu makna, atau tafsir. Wa huwa ta'wilul ladzi yuwafiq ma dallat 'alaihi nusus wa ja'at bihi sunnah wa yutabiquha, masyaallah. Yaitu ta'wil yang mencocok ya apa yang ditunjukkan oleh nusus. Apa nusus itu? Dalil. Nusus itu artinya dalil. Yang ditunjukkan oleh dalil, wa ja'at bihi sunnah, yang datang di dalam as-sunnah wa yutabiquha,
dan diterapkan itu. Mafhum? Ta'wil yang sahih itu ta'wil yang mencocoki dalil. Nah, tafsir dan hakikat suatu makna. Qala Jabir bin Abdullah fi hadits Hajjatul Wada' wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina yanzil alaihi al-Qur'an wa huwa ya'lam ta'wilah. Lihat ini. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di dalam hadis yang berisikan tentang kisah Hajjatul Wada', haji perpisahan. Dalam keadaan Rasulullah SAW waktu itu berada di hadapan kami. Yanzil alaihi al-Qur'an, turun Al-Qur'an. Wa huwa ya'lam ta'wilahu. Dalam kondisi beliau mengetahui apa? Mengetahui tafsirannya. Mafhum? Jadi dalam surat Ali Imran itu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau ta'wil itu artinya hakikat suatu, realita kenyataannya. Siapa yang tahu kenyataan realita nama-nama sifat Allah Ta'ala? Siapa yang tahu? Hanya Allah Ta'ala. Kalau berhenti pada lafaz setelahnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, berarti apa maknanya itu? Tafsir. Mafhum? Tidak ada yang tahu tafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Siapa yang mendalam ilmunya? Ahlu tafsir. Mafhum? Seperti itu. Kita lihat lagi. Yang kedua, ta'wilun batil, ta'wil yang batil. Ta'wil yang batil, perhatikan itu, ta'wil yang batil apa maknanya? Ta'wil yang batil situ disimak. Ini kalau bahasa al-kalam harus serius, jenius, fokus ini. Kalau disibukkan dengan yang lainnya nanti enggak paham. Dikondisikan ya. Ta'wilun batil wa huwa alladhi yukhalif ma dallat 'alaihi nusus wa jadi sunnah. Yaitu ta'wil yang menyelisih apa yang ditunjukkan oleh dalil dan apa yang telah datang dalam sunnah. Ta'wil batil itu maknanya. Yaitu ta'wil yang menyelisih, berseberangan dengan dalil dan menyelisih apa? Yang datang dalam sunnah. Dikenal dengan apa tadi? Tahrif. Mafhum? Nah, benar-benar Allah yang turun, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia kapan? Ketika menjelang sepertiga malam terakhir. Yang turun bukan Allah itu. Yang turun itu malaikatnya. Yang turun utusannya. Nah, itu namanya tahrif namanya. Jelas-jelas yang turun Allah Ta'ala kok dibilang malaikatnya yang turun. Ya, kalau dibilang yang turun itu perintahnya. Keliru atau tidak nih? Keliru, batil. Nah, selesai penukilan dari kitab As-Sawa'iq, As-Sawa'iqul Mursalah. Nah, kita selesaikan. Waqad bayyana al-ulama rahimahullah ta'ala, dan sungguh para ulama telah menjelaskan anna ta'wilal fasida aslu kulli bid'atin dhaharat fil Islam. Lihat ini. Bahwasanya ta'wil yang rusak, perhatikan, sumber seluruh kebid'ahan yang muncul dalam Islam. Kebid'ahan yang muncul dalam Islam sebabnya ta'wil yang rusak ini. Maulid Nabi itu bid'ah, gua ini ibadah kok. Udah rusak ta'wilnya. Perkara bid'ah dibilang ibadah. Rusak atau tidak? Rusak. Memperingati Isra Mi'raj misalkan. Ini bid'ah Pak, enggak ini ibadah kok. Sudah lari pada takwil yang fasid. Sebabnya karena takwil yang fasid akhirnya apa? Muncullah kebid'ahan. Antum lihat Dzul Khuwaisirah ketika menuduh Rasulullah enggak adil, itu takwil juga. Paham ya? Nah, enggak tahu dia menyimpulkan, memprediksikan ini enggak adil, ngasak pembagiannya enggak rata. Orang sahabat yang lama dikasih sedikit, sahabat yang baru masuk Islam dikasih apa? Banyak pemberiannya. Paham belum? Akhirnya dia menakwilkan, ini berarti enggak adil. Munculnya bid'ah pertama kali dalam Islam, bid'atul khawarij. Qala Ibnu Qayyim bin Nuniyah. Ini lihat Nuniyah ini, bagus pantunnya kalau antum bisa menghafal Nuniyah. Pantun yang berisi apa? Diakhiri dengan huruf nun, Nuniyah. Kita baca pantunnya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Nuniyah, hadza wa aslu baliyatil islami min ta'wil at-tahrifil wal butlani wa huwa alladhi qad farraqa as-sab'ina bal zada thalathan qawla dzil burhani wa jami'u ma fil kauni min bid'ah wa ahdatsin tukhalifu mujibal qur'ani fa asasuha ta'wilu dzul butlani la ta'wilu ahli al-ilmi wal imani itqala tafsirul murani wa kashfuhu wa bayanu ma'nahu illal adhani. Syahidnya yang mana syahidnya? Semuanya itu penjelasan seputar makna ta'wil. Tapi yang terpuji yang dua pantun terakhir itu. Perhatikan, fa asasu ta'wil dzul butlani. Semua muncul kebid'ahan, wa jami' ma fil kaun, semua yang ada dalam alam semesta ini min bid'ah, berupa kebid'ahan wa ahdas, tragedi kejadian yang menyelisih apa yang dalam Al-Qur'an. Sebabnya apa? Fa asasuhani,
Sumber pokoknya takwil dzul butlani, takwil yang batil. Mafhum? Tahrif tadi itu sebabnya. La takwil, bukan takwilnya ahlul ilm wal iman. La takwilu ahlul ilmi wal imani. Bukan takwilnya ahlul ilm dan orang yang beriman, bukan. Kenapa? Qala tafsirul murani wa kashfuhu wa bayanu ma'nahu ila al-adhani. Karena ahli tafsir itu menjelaskan sesuatu yang masih belum gamblang, dijelaskan, disingkat dan menjelaskan maknanya sampai pada adhan. Apa adhan itu? Benak pikiran. Mafhum? Nah, jadi takwil yang terpuji adalah tahrif, dan yang kedua apa tadi? Makna hakikat atau realita kenyataan dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.